أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Surat Al-Isra ayat 78. Hakim Hakim ngetekno sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sholata ing salat as-sholata ing salat liduluki syamsi awet saking lingsire srengenge liduluki syamsi awet saking ya Allah lingsire srengenge aimin wakti zawaliha tegese awet waktu lingsire srengenge. Ini untuk menunjukkan bahwa lam dimakna min ibtidaiyah ila ghasaqil laili temeka maring petenge bengi ai ikbali zulmatihi tegese temeka maring madepe petenge lail ayat duhra niki nafsiri dumateng as-sholata ingkang sifate liduluki syamsi ila ghasaqil lail ayat duhra tegese ing salat duhur wal asra lan ing asar wal maghriba lan ing salat maghrib wal isya lan ing salat isya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ya duhur asar duluki syamsi ghasaqil lail niku maghrib isya. Dan wa Qur'an al-fajri lan ing ya Allah Qur'ane fajar. Asline cara makna asline ngoten, tapi langsung lek makna murad wa Qur'an al-fajri lan salat subuh. Wa Qur'anal fajri lan salat subuh. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim lan salat subuh. Ai salat subhi tegese ing salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Inna Qur'anal fajri satenane salat subuh iku kana ana apa. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Salat Qur'anal fajri iku kana ana apa Qur'anal fajri iku masyhudan kang den tekani malaikat ai tashhaduhu tegese nekani ing Qur'an al-fajri sapa malaikatul laili malaikat ing dalem wengi wa malaikatun nahari lan malaikat ing dalem raina pun tunggal ayat naon niki dhewe dengan dados sekarang niki membahas mengenai tentang kewajiban sholat. Membahas tentang kewajiban sing jenenge kewajiban sholat. Kita murati mawon diin di tafsir Jalalainnya teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim aqimis sholata liduluki syamsi aimin waqti zawaliha ila ghasaqil laili ay ikbali dzulmatihi ya ayat duhra wal asra wal maghriba wal isya. Dirikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari. Hosakil kenapa dulu kisyamsi niku maknane tergelincirnya matahari. Aimin waktu zawaliha yakni dari mulai tergelincirnya matahari ila ghasaqil laili hingga
datang gelapnya malam, hingga datang gelapnya malam, ai ikbali zulmatihi, yani hingga datangnya kegelapan malam. Sehingga kalau dimurati ayat zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a, yakni dirikanlah salat duhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Karena apa? Berarti secara secara langsung bahasane wong-wong lek ngarane eksplisit atau bahasane kalau di dalam Al-Qur'an langsung nyebutno duhur, asar, maghrib, isya iki enek. Tapi secara tidak langsungnya ada, yaitu aqimis sholata lidulu kisyamsi ila ghasaqil lail. Dirikan sholat mulai dari tergelincirnya matahari. Mulai tergelincir itu kamu ngerti berarti tergelincir itu mulai jatuh, mulai bergeser, mulai jatuh. Tergelincir itu jatuh. Jadi ketika waktu duhur itu kan di tengah-tengahnya falak, di tengah-tengahnya cakrawala langit. Tergelincir zawal itu maknanya tergelincir itu mulai jatuh, mulai bergeser, bahasane ngoten lah. Itu maknanya zawal. Sehingga bisa disimpulkan kalau di sini bahasanya mendirikan sholatnya itu mulai tergelincirnya matahari, berarti itu artinya waktu zuhur dan kemudian waktu asar. Ila ghasaqil laili, hingga datang petangnya waktu malam. Nah, waktu malam iki awak dhewe diwajibkan sholat ini awal-awal tok. Iqbal itu kan artinya masih permulaan petangnya malam, yaitu nopo maghrib sama isya. Itu dilakukan di awal yang awalnya malam, bener-bener sih awal banget. Awal banget. Nah, Indonesia itu kalau di Indonesia itu waktunya normal, Pak. Isya om jam 7. Tapi di luar sana isya iki rodok bengi. Pun. Niku ngoten. Itu wis papat ya. Tambah satu lagi wa Qur'anal fajri ai sholatas subhi. Dan dirikanlah Qur'annya salat subuh. Maksudnya dirikanlah salat subuh. Jadi di sini disebutkan secara istimewa sing jenenge salat subuh itu disebutkan secara sendiri. Ini ada makna tersendiri nanti. Pun. Kenapa kok disebutkan secara sendiri? Aslinya ya ini salah satu alasannya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena yang namanya salat subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Yang namanya salat subuh itu dihadiri oleh para malaikat, yaitu napa? Pertama, aitasyaduhu malaikatul lail wa malaikatun nahar. Salat subuh itu dihadiri oleh malaikat yang ada, yang menjaga di waktu malam, yang mencatat di waktu malam, dan dihadiri oleh malaikat yang akan mencatat di waktu siang. Itu salah satu keistimewaannya salat subuh. Jadi secara garis globalnya Pak, niki ayat yang membahas mengenai sholat. Nek lian-liane kan ya ayyuhalladzina amanu, bahasanya kan lebih umum. Dirikanlah sholat. Khusus untuk membahas yang jenenge waktu ya ayat ini, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi ra enek nang Al-Qur'an itu bahas sing ono bahasane salat zuhur, ono bahasane salat asar, ono bahasane salat maghrib isya ana gak enek. Tapi ada yang bahasane niki. Bahasane ya secara global seperti ini. Kalau di dalam yang lainnya hafidhu 'alas sholati was sholatil wusta. Hafidhu 'alas sholawati wa 'alas sholati. Hafidhu 'alas sholawati gitu dah. Di dalam ayat yang surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Pun. Jadi ini satu-satunya ayat. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kita lanjutkan. Itu secara garis globalnya, tafsir secara garis globalnya seperti itu. Sekarang kita membahas mengenai sing jenenge tafsir secara terperinci. Kita membahas yang namanya hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya apa. Ini kan sik kait membahas bahwa Kanjeng Nabi itu diusir.
Kanjeng Nabi itu diusir sama orang-orang kafir Quraisy, ada yang mengatakan itu dari Mekah, ada yang mengatakan itu dari Madinah. Kok iso-isoe dalam ayat Al-Qur'an ini wingi sik kait mari pembahasan masalah Kanjeng Nabi diusir, ya. Salah satu daripada usahanya orang kafir untuk memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi, kok mareng ngono awak dhewe iki moro-moro bahas tentang salat. Hubungannya apa? Maka ini dijelaskan sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi sama sinten Imam Fakhruddin Ar-Razi, hubungannya ada 3. Yang pertama, hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah di dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu disebutkan bahwa Allah Ta'ala menjelaskan perihal uluhiyah atau ketuhanan, kemudian membahas tentang nubuwah atau tentang kenabian. Maka untuk kali ini Allah Ta'ala menjelaskan samroh atau buah yang paling utama dari seseorang setelah memahami perkara uluhiyah dan nubuwah adalah melaksanakan yang namanya sholat. Dan sholat itu merupakan tentang taat yang paling utama. Pun itu yang pertama dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi hubungannya yaitu setelah Allah Ta'ala menjelaskan nubuwah dan uluhiyah dan juga nubuwah, maka Allah Ta'ala bahkan kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menjelaskan yang namanya taat. Kemarin itu kan juga menjelaskan yang namanya taat terhadap Allah Ta'ala. Maka perlu kita ketahui bahwa tindakan taat yang paling besar adalah melaksanakan sholat. Itu satu. Yang nomor 2, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kalau itu tadi kan hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya agak jauh. Maksudnya ayat-ayat yang menjelaskan uluhiyah sama nubuwah itu beberapa ayat yang sebelumnya. Lah kalau sekarang ini, kalau dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, hubungan ayat ini pas dengan ayat yang sebelumnya yang membahas tentang bahwa Kanjeng Nabi niku napa diusir. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa yakni ini merupakan pesan yang sangat dalam daripada Allah Ta'ala. Wahai engkau Kanjeng Nabi, wahai engkau Muhammad, ketika engkau mendapatkan perihal yang namanya hal-hal yang tidak mengenakkan daripada orang-orang kafir berupa tindakan mengusir, hendaknya engkau tetap di tempatmu dan hendaknya engkau melaksanakan sholat, taat, konsen, ibadah dumateng Gusti Allah. Niscaya Allah Ta'ala yang akan menolong dan mengurusi segala urusan. Paham ya? Jadi cara bahasanya dalam segenting apapun kondisinya, bahasanya segenting apapun kondisinya, yakni kalau dalam ayat ini adalah Kanjeng Nabi sudah mengalami yang namanya ikhraj, hampir diusir sama orang-orang kafir, maka Allah Ta'ala berpesan, ojo lali tetap kowe mendirikan yang namanya sholat. Segenting apapun kamu tetap mendirikan yang namanya sholat, karena Allah Ta'ala yang dengan salatmu itu, dengan perantara salatmu itu, Allah Ta'ala akan menolongmu dan mengatasi, menyelesaikan segala urusan. Itu yang nomor 2. Ada yang mengatakan yang nomor 3, hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah yang terakhir. Dengan ayat yang sebelumnya pas. Kemarin itu kan salah satu daripada asbabun nuzulnya ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu mengusir terhadap Kanjeng Nabi, hampir mengusir terhadap Kanjeng Nabi. Mereka memerintahkan ngomong nang Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi niku pergi ke Syam atau Suriah. Maka dengan diperintahkannya Kanjeng Nabi untuk mendirikan sholat di ayat ini, itu pesannya sangat besar. Yaitu nopo, perlu kalian ketahui bahwa ketika mereka bahasannya dengan ini, bahwa kalau mereka memerintahkanmu pergi ke Syam dengan alasan bahwa yang namanya Syam atau Suriah itu merupakan Ardul Anbiya atau buminya para nabi, maka perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang disembah di segala tempat, di segala negara, di segala kota. Wa man nasratu wad daulatu
illa bi ta'yidihi wa nusratihi fadawim ala sholawat. Bahasan teng mriki ngoten. Dados bahkan teng mriki kan ngendikaaken lamma qalu lahu idhab ila syam fa innahu maskanul anbiya azama sallallahu alaihi wasallam ala dhahab ilaihi. Ya, ketika Kanjeng Nabi itu diperintahkan diusir sama orang-orang kafir Madinah. Ngeri ngendikaaken bahkan sampai Kanjeng Nabi hampir saja ingin pergi ke negara Syam. Tapi ternyata nopo? Tapi ternyata yang ada justru Kanjeng Nabi setelah azm ingin untuk bepergian maka didhawuhi dengan ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala niku al-ma'budu fi kulli makan. Lek bahasan nang tahlilmu kan la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. Allah Ta'ala itu disembah di mana? Ora perlu berangkat nang Syam, ora perlu. Allah Ta'ala adalah zat yang disembah di segala tempat, di segala kota, di segala negara. Maka sesungguhnya tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Ta'ala. Badawim ala salawat. Yang penting kamu terus melaksanakan salat. Jadi hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya ya 3 itu tadi. Bon, itu membahas masalah munasabatul ayat. Sekarang kita mulai membahas mengenai ya Allah ya Rabbi ya Karim, tafsiran daripada aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Masyaallah. Aqimis salata. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Aqimis salata, dirikanlah yang namanya salat. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti yang ada pada awal tadi, dirikanlah sholat. Ini apa sih arti daripada dirikanlah sholat? Artinya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu di awal-awal ayat itu sudah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menjelaskan masalah uluhiyah, menjelaskan masalah nubuwah, sehingga buah yang paling utama daripada pembahasan uluhiyah sama nubuwah adalah napa? Mendirikan sholat. Mulane teng mriki dikatakan arada subhanahu ayyatiya lana bisamrati hadzal manhaj wa hasilatu anihaiyah wa yastaqim malana manhajul hayati wa tandabitu fi harakatina wa tandabitu harakatuna fiha. Tujuan utamanya Allah Ta'ala adalah ingin kita itu bisa menjalani kehidupan ini secara lurus, secara baik. Itu tujuan utama. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, kowe kabeh mbok apal ora kudune apal, Pak. Iki mono hadis yang maklum banget. Cara bahasanya seperti yang kita ketahui, bunyal Islamu ala khamsin. Yang namanya agama Islam ini didirikan atas 5 pondasi. Yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ya pokok daripada atau bahasanya dasar atau pondasi daripada agama Islam ini ya 5 ini. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, kowe lek angen-angen tenanan tentang 5 pondasi agama Islam, maka kamu akan memahami bahwa yang namanya 2 pondasi ini tidak akan gugur dari siapapun. Dari orang Islam yang pokoknya sik duwe akal tidak akan gugur. Yaitu yang namanya syahadat sama sholat. Sing jenenge syahadat sampai sholat, pokoknya anggar wong Islam sik duwe akal wajib ngelakoni sing jenenge syahadat karo sholat. Syahadat maklum minimal seumur 1 kali. Kalau sholat juga begitu, tidak ada ceritanya orang itu gak wajib sholat. Gak ada ceritanya orang gak wajib sholat. Pokoknya selagi sik duwe akal. Syaratnya 1 itu. Selagi masih punya akal maka wajib napa?
sholat, sekalipun dalam kondisi sakit, sekalipun dalam kondisi melarat, sekalipun wes dalam kondisi apapun. Sholat itu termasuk perkara yang tidak akan gugur dari siapapun selagi dia masih punya akal. Mulane kowe aja percaya, Pak. Kowe aja percaya lek ana wong ngaku aku iku wis ora wajib sholat, aja percaya. Wali tingkat dhuwur kaya apa? Lek ngomong dekne gak wajib sholat ya wis. Itu wali itu. Ya nanti kecuali kalau tanda kutipnya dia itu gila. Lah gila itu gak wajib gak wajib sholat. Lho nggih, kalau gila gak wajib sholat. Jadi kowe lek males sholat solusine ben gak wajib sholat ya kuwi solusine. Jadi gila kuwi. Insyaallah gak wajib sholat kuwi, jelas ora wajib sholat. Pun. Ya, jadi iling-iling. Dua pondasi yang tidak akan gugur dari siapapun orang muslim, pokoknya selagi berakal, syahadat sama sholat. Tapi kalau tiga perkara yang terakhir, yaitu puasa, zakat, haji, seringkali gugur dari orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan. Poso lek lorong ya wajib. Loro sehingga dia gak mampu untuk melaksanakan salat wis gak melakukan puasa gak wajib. Lek salat wajib sih masih loro kaya apa sih wajib pokoknya duwe akal. Satu. Marane zakat. Zakat apa maneh Pak? Ya ojo zakat mal, zakat fitrah ae lho zakat fitrah. Lek ra duwe di waktu malam hari raya ya ora wajib bisa. Dan ini apa maneh wa hajjul baiti man istata. Haji ambek iki tambah kaji iki wis jawarang tambah. Hanya sebagian tok. Ini pesan terbesarnya yaitu tadi bahwa yang namanya nopo syahadat sama sholat merupakan dua pondasi, dua rukun Islam yang tidak akan gugur dari siapapun selagi dia masih punya akal. Kalau tiga yang setelahnya berupa puasa, zakat, dan haji itu masih gugur dari kebanyakan orang karena adanya udzur. Satu, itu seperti yang didakwakan oleh ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Oleh karena itu tengriki dikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Oleh karena itu Pak, sampean kan paham toh lek kapan sing jenenge salat itu termasuk daripada suatu hal yang tidak akan gugur dari orang yang Islam dalam kondisi apapun selagi dia masih berakal. Oleh karena itu sing jenenge salat itu dianggap sebagai imaduddin atau tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Niki didakwakan kalian Al-Hafidz Al-Iraqi di dalam takhrijnya dalam kitab Ihya. Kitab Ihya niki wonten. Mulane yang namanya salat as-salatu imaduddin. Yang namanya salat niku merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan terhadap agamanya, dan barang siapa yang merobohkan terhadap salat maka dia merobohkan terhadap agamanya. Mulane ngeri tenan teng salah setunggale dawuh niki sampai dingendikaken ngeten. Dawuh duka niki dawuhnya ulama napa hadis mboten semerap. Pokoke teng kitab niku dingendikaken man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Balani maneh. Mangka man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia telah kufur secara terang-terangan. Menurut Sabtu tadi kowe lagi bahas masalah Islam KTP ya Pak ya. Dia kan sering kok. Terus apa hukumnya? Dekne niku KTP-ne Islam, tapi saumur urip hampir dipastikan dekne gak tahu sholat belas, tapi Islam. Katanya Islam KTP. Makanya niku dingendikaken kalian para ulama modele wong-wong Islam KTP koyo ngene iki awak dhewe perlu ngati-ngati.
Napa soale Islam KTP ngeten iki kalau kita mengikuti jumhurul ulama wong gak nglakoni salat selagi dia masih meyakini bahwa salat itu wajib, itu tanda kutip ya, syarat besar ya. Selagi dia masih meyakini bahwa yang namanya salat itu wajib, maka hukumnya dia cuma berdosa. Bahasanya gak cuma, dia berdosa besar. Kalau dia masih meyakini bahwa salat itu wajib. Tapi menurut sebagian pendapat, sekalipun dia meyakini bahwa salat itu wajib, tapi dia meninggalkan secara sengaja, faqad kafara jiharon, maka dia telah kufur secara terang-terangan. Jadi wong ninggalno salat secara sengaja, nggak ada udzur, nggak ada apa-apa, juga nggak lupa, maka dia telah kufur. Jadi wong Islam KTP kuwi mang, Pak, iku ngeri. Kalau mengerti satu pendapat ini dia dihukumi kafir, tapi gak perlu lah awak dia ngafir-ngafir ini gak perlu. Itu hanya sekedar apa bahasanya? Pukulan mawon. Sekedar pukulan untuk diri kita agar jangan sampai kita itu malas. Meninggalkan salat, malas untuk melaksanakan salat. Aja sampai karena ada kaul yang mengatakan meninggalkan salat itu bisa sampai dikategorikan dalam kategori kufur. Dan yang niki wonten niki kula nggih perlu awak dhewe napa atur nih. Salah satu daripada amalan ben napa awak bahasane. Awak dhewe dzurriyae awak dhewe keturunane awak dhewe niku sregep nglakoni salat niku sakderenge takbir itu membaca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Niku diceritakan singen wonten asmane Yai Baidawi. Yai Baidawi kowe ngerti sing ngisi MR nang Sidoarjo ora? Jenenge sapa jeneng Muhammad bin Baidawi lho. Itu kan Amimo itu Bapak Amimo itu biyen duwe santri. Santrine itu ahli sadurunge salat maca apa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Iku Pak, anake aja ninggal salat. Salat ora jamaah nangis. Salat ora jamaah wae nangis. Barokahe saben sadurunge salat, saben sadurunge takbir niku baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Penting. Donga-donga koyo ngono iku penting. Pun ngoten. Karena anak itu bukan dididik hanya dengan harta dan disuplai segala kebutuhannya. Tapi memang sing jenenge anak itu pendidikan utamanya adalah dididik dengan kearifan. Napa? Dididik dengan kearifan. Arifane cara bahasane awak dhewe ditirakati. Cara bahasa rada kerene dididik dengan kearifan. Pun, wis gak usah kemana-mana. Ini waktunya awak dhewe sebentar. Kita lanjutkan lagi. Wes, oleh karena itu tadi yo, krono sing jenenge salat itu satu-satunya hal, satu-satunya pondasi agama Islam yang tidak bisa gugur dari siapapun, maka itu merupakan pondasi yang sifatnya imaduddin. Memang benar-benar menjadi tiangnya agama. Lah nek awak dhewe, Pak, orang nglakoni salat, tengerane agamane awak dhewe iki teko ndine? Ora enek. KTP. KTP iki ora kenek. Kuwi KTP iku mek gur anu tok, tanda tok kuwi, titel. Wis repot ya. Ora iso mek KTP tok ora iso. Dadi mulakno itu arti daripada dawuhnya Kanjeng Nabi, as-shalatu imaduddin. Yang namanya salat adalah tiangnya agama. Karena satu-satunya pondasi agama yang tidak akan gugur dari siapapun itu salat. Pun kita lanjut lagi, Masya Allah. Ini sudah bolak-balik diilmu. Dan kita sudah tahu bahwa yang namanya aqimis shalah, dirikanlah salat. Salat itu di dalam sehari semalam itu 5 kali. Maka tengriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, kowe kudu ngerti. Nyapa kok sebagai cukup nang Pak. Lan nang ngriki niku ngendikaken. Wa hiya aidan tantadimu kullu arkanil Islam.
rahasia terbesar yang ada di dalam sholat itu sangat istimewa. Kowe kan ngerti sing jenenge rukun Islam iku ana 5. Maka semua rukun Islam itu berada di dalam sholat. Semua rukun Islam ini catatan tenan. Semua rukun Islam itu berada di dalam sholat. Karena di dalam sholat secara garis globalnya nang jerone sholat iku ana syahadat, nang jerone sholat iku ana poso, nang jerone sholat iku ana zakat, nang jerone sholat iku ana haji. Dawuhnya Syekh Mutawalla Sya'rawi. Jadi nang jerone sholat ana syahadat, ana poso, ana zakat, ya ana haji. Maksudnya ana apa Gus? Kok iso-isoke nang jerone sholat iku ana semua rukun Islam. Dawuhnya Syekh Mutawalla Sya'rawi, yang pertama, kenapa kok sholat itu dijadikan ini alasan yang kedua nih. Alasan yang kedua selain daripada yang sudah disebutkan, kenapa kok yang namanya sholat itu termasuk daripada tiangnya agama. Alasannya karena di dalam sholat itu mengandung semua rukun Islam. Pertama, rukun Islam yang pertama yang berupa syahadat. Sholat di dalamnya ada syahadat. Depan ini pas saya tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada syahadat. Itu rukun Islam yang pertama. Ono syahadat. Itu satu. Yang nomor 2, di dalam yang namanya sholat itu juga ada yang namanya puasa. Karena nopo? Li'anna kata sumu fi asna'i sholah. Karena kamu selama sholat, perkara yang seharusnya kamu boleh halal untuk kamu makan, tapi ketika kamu masuk sholat, kamu nggak boleh makan, kamu nggak boleh minum. Berarti di dalam sholat itu ada puasa. Anjurin sholat ono puasa. Nah, gue jangan sampai Pak mengikuti aliran sing nang jerone sholat oleh mangan oleh ngombe. Repot maneh. Wong zaman saiki wis alirane cek macem-macem ya Pak. Itu yang nomor 2. Jadi nang jerone sholat pun itu juga ada puasa. Ora oleh mangan ngombe tambah rokokan desmu kuwi Pak. Sholat karo rokokan ya. Bahkan bukan hanya puasa dari makanan dan minuman. Di dalam sholat kita juga ada yang namanya puasa dari yang namanya omong-omongan. Ya toh. Nang jerone sholat kita tidak boleh mengucapkan ucapan yang sifatnya mengandung omong-omongan dengan adab. Ora oleh. Sholat karo ngomong-omongan karo kancamu ora oleh ngono kuwi. Mas yo tujuane krana ngilingno ora oleh. Koyo kesuwen kulo wae lek, ora oleh bangga ngono ki bangga ora oleh. Pun, itu yang nomor 2. Di dalam sholat pun juga ada puasa. Puasa dari makanan, minuman, dan juga omongan atau berbicara. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, di dalam sholat juga ada yang namanya zakat. Yang ini akan di annal mal alladhi taktasibuhu wa tuzakihi natijun anil harakah wal harakatu far'un minal waqti. Karena kalau zakat pada umumnya itu kan menggunakan harta. Dan kalau kamu ketahui yang namanya harta itu merupakan hasil daripada orang mau bergerak. Lah orang bisa bergerak itu karena dia punya waktu. Lah sedangkan wa fis sholati tudhi bil waqti nafsihi. Faka anna zakata fis sholah ablag. Dan di dalam sholat kamu itu mengorbankan waktumu. Maka seolah-olah zakat yang ada di dalam sholat itu lebih mahal. Gampangan ngomong, sholat itu merupakan bentuk zakat waktunya kita. Yang mana waktu itu lebih mahal daripada harta. Al-waktu asmanu minad zahab. Yang namanya waktu itu lebih mahal daripada emas. Jadi nang jerone sholat pun juga ada yang namanya yang namanya sholat itu juga mengandung yang namanya zakat. Yaitu zakat dengan waktu yang mana waktu itu merupakan paling mahal-mahalnya sebuah harta. Harta itu lebih mahalan waktu daripada harta. Itu yang nomor 2, yang nomor 3. Dalam sholat juga ada zakat. Terakhir, di dalam sholat juga ada yang namanya haji. Kok iso Gus sholat Pak? Ingin dikatakan
Di annaka tatawajjahu fiha ila ka'batillah wa tastahdiruha fi dhihnika wa amama nadhirika. Karena dengan sholat kamu itu menghadap terhadap Allah Ta'ala, dengan menghadap terhadap kiblatnya, dengan menghadap terhadap Ka'bahnya Allah Ta'ala. Dan engkau membayangkan, menghadirkan yang namanya Ka'bah di dalam hati kamu. Seolah-olah kamu sedang berada di depannya Ka'bah. Gampangan yang ngomong itu haji kecil. Itu haji kecil. Dengan sholat itu kamu menghadap terhadap Ka'bah, seolah-olah kamu menghadirkan Ka'bah di dalam hati kamu, seolah-olah kamu sedang benar-benar berada di depannya Ka'bah. Bahkan dikatakan ojo salate, ojo salate. Elek tak kandhani didawakan teng kitab ya Allah. Lataiful Ma'arif. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau dawuh sapa wonge ngelakoni. Ini hadis ini. Kalau bahasa Arabnya kalau supi, tapi makna boleh kan meriwayatkan hadis secara makna itu boleh. Nanti sampai cek sendiri di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau dawuh meriwayatkan satu hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat, kemudian setelah sholat dia membaca wiridan setelah sholat, astagfirullahaladzim, sampai terakhir, sampai itu, maka dia seolah-olah mendapatkan ganjarannya haji karo umroh. Oleh ganjarannya haji ambil umroh. Aku sampai pas wae mocokno kitab iki jarene bolo-bolo Sidoarjo cek penake haji ku larang, kok malah bisa mendapatkan hajinya dengan napa cuma membaca bacaan wiridan setelah sholat. Dawuh bapakku biyen masyaallah, wiridan sing paling utama iku ya wiridan setelah sholat. Cara garis besar ngono, wiridan yang paling utama adalah wiridan sing diajarkan karo Kanjeng Nabi. Yaiku napa? Dalam hal ini adalah wiridan ba'da salat. Lho nggih, abi niku bapak kula niku Allah maufirlah, beliau niku wiridan ba'da salat niku wirid satu-satunya wiridan yang dikodoi. Benar-benar dikodoi. Lho nggih, sampai beliau akhir hayat ya. Beliau sebelum sedo niku kan beliau niku sakit selama 1 kalau enggak 2 mingguan. Niku kula kaget. Sing diwaca niku astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa la astagfirullahaladzim. La ilaha illallah subhanallah 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 alhamdulillah 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 alhamdulillah. Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi sing dikodoi sebelum beliau sedo. Niku ya wiridan setelah salat. Niku dikodoi. Krana saking gedene sing jenenge ganjarane wiridan sakmarine salat. Enteng lho Pak. Belajar untuk membiasakan wiridan sakmarine. Nanti ada fadilahnya sendiri kalau di dalam kitab I'anatul Talibinnya itu barang siapa yang membaca Astagfirullahaladzim dan seterusnya niku niscaya diampuni segala dosanya, walaupun dosanya itu bagaikan buih di lautan. Ngerti buih ora? Untuk nang lautan itu kan uwak. Itu kalau dalam kitab. Wes, jadi satu ganjarannya gede setara dengan haji dan juga umroh. Yang nomor 2 napa? Bisa membuat Allah Ta'ala niku memaafkan terhadap segala dosa kita, sekalipun dosanya niku sebanyak buih di lautan, walau kana misla zabadil bahri. Niku ini arti daripada yang namanya sholat adalah imaduddin. Sholat merupakan tiangnya agama. Di kronoloro iling-iling. Sholat itu napa? Termasuk tiangnya agama. Alasannya pertama, sholat itu merupakan satu-satunya rukun Islam yang tidak gugur dari siapapun. Yang nomor 2, karena di dalam sholat ada segala bentuk rukun Islam. Mulai dari syahadat, puasa, zakat, haji, ada semua dalam sholat. Dan beliau Syekh Muhammad Al-Asy'arawi menyampaikan wassalatu laha mayyizatun an kulli arkanil Islam.
Sholat itu punya titik keistimewaan tersendiri dari segala bentuk rukun Islam. Kenapa kok seperti itu? Lianna kulla taklifatil Islam ja'at biwasitatil wahyi li Rasulillah illa sholat. Karena segala bentuk taklif rukun Islam itu datang dengan perantara wahyu kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, kecuali sholat. Onone wajibe sing jenenge napa puasa, sing jenenge zakat, sing jenenge haji, itu Kanjeng Nabi dapatkan dawuh tersebut hanya melalui perantara wahyu. Kecuali sholat. Kalau sholat tidak didapatkan oleh Kanjeng Nabi hanya melalui perantara sholat tok. Faqad furidat bil mubasyarati mimma yadullu ala ahammiyatiha. Tapi sampai Kanjeng Nabi niku ditimbali dadak kongkon sing jenenge ngelampahi Isra Mi'raj. Ini membahas mengenai hubungan ayat ini dengan surat Al-Isra. Al-Isra ini kan Isra Mi'raj. Ini salah satu yang terbesarnya adalah untuk panggilan mendirikan sholat. Ini alasan. Beliau sampai dahulu ini, enak ya cara beliau. Wakat mastan nanti tadi diumpamakne Pak. Kalau ada dawuh bahasanya beliau. Walillahil masal a'la. Lidzalika birrais alladhi yataslu bimar'usi tilfuniya liya'murahu bi syai'in fa idza kana hadza syai'un minal ahammiyah bimakanin istad'a'u ilahi wa afhamahu ma yurid. Barang lek gak patik-patik penting-penting nemen. Sing jenenge ketua iku mek nelpon ngono tok wis cukup. Cara kei wahyu nek mesti dikei wahyu, cara bahasane mek ditelepon ngono tok, Tapi lek barang wis penting tenanan, gak iso melalui telepon. Kudu diceluk, disuruh hadir kemudian diomong. Itu bentuk daripada sebuah bahwa hal tersebut memang benar-benar istimewa dan sangat penting. Ya sama, perihal hal ini pun sholat pun juga sama. Kalau rukun-rukun Islam yang lainnya selain sholat itu cukup diwahyu, nih cara bahasanya ditelepon ngono tok. Tapi kalau sholat langsung Allah Ta'ala memanggil terhadap Kanjeng Nabi dengan cara Isra Mi'raj. Ya kemarin ceritanya di ayat yang pertama Pak. Sampai naik ke langit 7 bertemu dengan para anbiya, wis mari ceritanya nang ayat pertama. Pun niku ngoten, iku penting itu. Hingga oleh karena itu teng wahadza wa hakadza kana shalah. Ya, seperti inilah bentuk betapa pentingnya yang namanya salat. Faqat furidat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi bil mubasyarah. Telah difardukan, diwajibkan yang namanya salat atas Kanjeng Nabi dan atas umatnya Kanjeng Nabi secara mubasyarah, secara langsung. Napa kok seperti itu? Tengriki dikatakan lima alhamin ahamiyatin baina faraidin. Karena ada poin yang begitu agung, yang begitu penting di dalam salat daripada kefarduan agama yang lain. Pun summa tawalla Jibril alaihi salam taklima Rasulillah as-salata wa 'allamaha Rasulullah linnasi. Jadi setelah Kanjeng Nabi menerima dawuh wajib salat, akhirnya sing mulangi Kanjeng Nabi mulai dari wudu, kemudian mulangi Kanjeng Nabi salat niku malaikat Jibril. Dan setelah itu Kanjeng Nabi niku mengajarkan salat dan juga wudu kepada para umatnya dengan bahasa yang ringkas, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kalian semua seperti halnya kalian melihat aku salat. Jadi Kanjeng Nabi lek mulangi gampang, orang ngelangi. Jong lek de salat delon, salatku modele piye kan. Delon modelku salatku piye? Membahas masalah shollu kama ra'aitumuni usolli, banyak cerita lucu tapi ya sini pengen tak cerita no tapi wis entek waktu nih. Wis. Kita lanjutkan lagi mawon. Aqimis sholata li dulu kisyamsi. Membahas masalah pentingnya sholat. Jadi mulakno yang namanya sholat itu merupakan kan sering ya
Salat itu merupakan sebuah hal yang diwajibkan tapi tidak dipaksakan. Paham? Salat itu merupakan sebuah hal yang diwajibkan tapi tidak dipaksakan. Soalnya banyak menungso iku ojo sampai salah paham. Biasanya ngomong ya. Salat itu kan seolah-olah dengan diwajibkan dengan dipaksakan itu sebuah perkara yang berbeda. Kalau diwajibkan sampean paham ya. Jadi koyok sampean kerja masuk kerja itu diwajibkan masuk ya kira-kira jam itu wajib. Tapi hal tersebut tidak dipaksakan. Artinya tidak dipaksakan, dipaksakan ya kamu gak teko jam tak mono tak pateni. Tak geret ngene. Itu namanya dipaksakan. Tapi Allah Ta'ala tidak memaksakan, tapi hanya sekedar diwajibkan. Artinya nopo? Sebenarnya kalau dalam ayat lain yang namanya sholat itu afdolul a'mal, diingatkan kalian hadisnya afdolul a'mal, amal yang paling baik adalah sholat fi awalil waktu. Sholat di awal waktu. Tujuannya nopo? Tidak lain tidak bukan. Sholat itu tujuannya adalah untuk merefresh awak dewe, Pak. Napa? Untuk merefresh. Jadi jangan sampai ada orang itu dengan sholat justru malah merasa terbebani. Ya kalau bahasa saya justru kamu harus merasa terbebani dengan sholat karena yang namanya di refresh itu merupakan sebuah hal yang kewajiban. Oleh orang di refresh ya orang kan pemahamannya gini, alah males rek sholat rek abot kan ngono ya. Padahal justru dengan kamu melaksanakan sholat itu justru itu faedahnya adalah merefresh diri kamu. Malah sampean ngerti, wah Allah Ta'ala ing dalam noto waktu sholat niku sangat agung sekali. Dimulai dari waktu subuh, kemudian waktu zuhur jam 12 wae wong panas-panas. Niki didhawuhaken teng kitab ya Allah hikmatut tasyri' wa falsafatuhu. Semenjadi sendiri. Kitabnya namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Itu kitab khusus membahas mengenai hikmah atau alasan yang bagus daripada pensyariatan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi beliau menyebutkan deloan Allah Ta'ala yang dalam memberikan waktu-waktu sholat. Itu tidak lain tidak bukan adalah untuk merefresh. Pertama, wong subuh wae tangi. Subuh nanti dijelaskan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Undang kemari jam 6 soalnya. Subuh nanti dijelaskan sama Fakhruddin Ar-Razi, salah satu alasannya adalah wong iku dengan ngelakoni salat subuh. Kowe iki lek melek salat subuh ya. Kowe akhirnya delok mulai dunyane petang sampai dunyane padang. Itu ada makna tersendiri dengan orang melihat dunia itu petang baru jadi padang. Akhirnya kamu itu sadar bahwa di alam ini dengan perubahan seperti itu ada zat yang mengatur terhadap hal tersebut. Orang mungkin tidak barang koyo ngono kuwi anu dhewe secara alami gak mungkin. Marang ngono dhuwur iku wae wong pegel-pegele kerja bisa. Iya ora? Wae istirahat wis pegel. Wah, nasi wae pegel temen. Mulakno butuh yang namanya refresh. Jadi jangan kamu kira kamu dengan meninggalkan sholat itu justru malah bisa tenang, bisa refresh. Salah loh. Justru dengan sholat kamu apa? Itu merefresh. Satu. Nomor tiga itu asar. Asar juga sama. Waktunya orang itu sudah capek banget. Tingkat kecapeannya sudah memuncak, bukan hanya waktu istirahat. Capek istirahat di zuhur, tapi lek asar iki wis pegele tenanan. Jam 3, jam 4 wis awake wis gak sanggup bisa cara kerja wis wae mulih bisa. Makanya juga butuh refresh yang namanya sholat. Dan seterusnya nanti sampean lihat sendiri di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Ya penting, kowe buka dhewe ngono kuwi penting. Masih ulama-ulama biyen yo ngongkon nang murite iku bukan dhewe.
Pun ning ngoten. Aqimis sholata dulu syamsi. Makna dulu syamsi ini sebenarnya terjadi perbedaan di antara para ulama. Di antara para ulama, tapi menurut pendapat yang paling unggul adalah dulu syamsi itu maknanya adalah tergelincirnya matahari. Pun itu yang pertama. Di semuanya sepakat. Semuanya dibahaskan enggak sepakat. Khilaf. Cuma menurut pendapatnya para ulama itu diarahkan atas tergelincirnya matahari. Sehingga kalau sholat itu min dulu kisyamsi, yakni tergelincirnya matahari, maka nanti mencakup sholat zuhur dan juga sholat asar. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, menurut beliau, sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi adalah sholat zuhur. Gampangnya ngomong ya. Kanjeng Nabi ini kan mengalami atau menjalani yang namanya Isra Mi'raj itu di kala waktu malam. Kan ngoten nggih? Di kala waktu malam. Sehingga di waktu subuh Kanjeng Nabi niku masih belum aslinya ya subuhnya di waktu Isra Mi'raj ya, setelah Isra Mi'raj itu sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Hanya saja belum mengetahui terhadap tata caranya. Nah, belum mengetahui terhadap tata caranya. Baru setelah itu malaikat Jibril mengajari terhadap Kanjeng Nabi sing jenenge tata carane salat. Mulana beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh wal muta'ammil fi fardhi sholati ala Rasulillah yajidu anna dhuhra huwa awwal waqtin shallaha Rasulullah. Niki lho. Jadi orang yang mau berangan-angan akan memahami bahwa yang namanya salat zuhur kuwi salat awal waktu, bahasa salat yang pertama yang disolati oleh Kanjeng Nabi, di anna salata furidat alaihi fis sama fi rihlatil mi'raj wa kanat bilailin falamma ada kana yastaqbilu adzuhra fa kanat hiya shalah al-ula. Salat yang pertama yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi adalah salat zuhur. Jadi ya rada istimewa Pak, sing jenenge salat zuhur niku ya rada istimewa karena sing jenenge salat zuhur itu salat yang pertama kali dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Ila ghasaqil laili ya, hingga petangnya malam. Teng riku dingendikaken hingga petangnya malam teng riku maksudnya adalah nanti cakupannya adalah nopo? Maghrib dan juga isya. Maghrib dan juga isya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hingga petangnya malam yaitu maghrib dan juga isya. Terakhir wa Qur'anal fajri, dan salat subuh. Ai salat as-subhi, yakni salat subuh. Nang ngriki dingendikaken kenapa kok salat subuh iki kok diistimewakan koyo ngono kuwi? Sing jenenge salat subuh kok diistimewakan. Barang itu tidak akan disebutkan secara tersendiri kecuali memiliki sebuah keistimewaan. Ya bodoh lah Pak, lek biasanya bocah wong-wong lek sambutan-sambutan pas saya acara ngono. Yang saya hormati siapa Pak RT, Pak RW kan ngono ya. Namanya Pak ini, Pak ini, Pak ini dan seluruhnya yang tidak saya sebutkan satu persatu dan seluruh hadirin. Itu menunjukkan bahwa yang namanya disebutkan secara sendiri, secara istimewa itu ada maknanya. Nah, begitu juga salat subuh. Salah satu keistimewaan yang disebutkan di sini, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena salat subuh itu merupakan salat yang dihadiri oleh para malaikat. Aitasyadu malaikatil lail wa malaikatin nahar. Yani dihadiri, disaksikan, dihadiri oleh para malaikat malam dan juga para malaikat siang. Maksudnya piye? Di dalam hadisnya teng mriki dingendikaken innalillahi malaikatan yata'aqubuna fikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki banyak malaikat yang silih berganti menghadiri kalian semua. Ya. Malaikatum billail, malaikat sip malam. Wa malaikatum binnahar, malaikat sip siang. Ya, sip pagi. Faya jatami'una inda salatis subhi.
semuanya itu berkumpul di waktu sholat subuh. Wa inda sholatil asri, dan berkumpul di waktu sholat asar. Napa? Fayas adu alladzina batu fikum fayas alukumullahu wa huwa a'lamu bihim fayaqulu madza taraktum ibad. Maka malaikat sing wis mari sip malam, bahasane ngoten. Sing wis mari sip malam iku napa namine naik kalau sudah imam wis mari salat. Bahasane teng kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki beliau dawuh kalau sudah melaksanakan yang namanya sholat, itu malaikat malam mulai nopo cabut, mulai pergi. Dalam keadaan Allah Ta'ala menanyai terhadap mereka, para malaikat malam, dalam keadaan Allah Ta'ala juga maha tahu. Madza taraktum ibadi, dalam kondisi apa kalian semua meninggalkan terhadap hambaku. Tafsir Sawi. Terus marengaten bayaquluna taraknahum wa hum yusallu. Kita tinggalkan semua para hambamu dalam keadaan mereka sholat. Kan keren Pak, kowe laporan. Para malaikat ngelaporne kowe kabeh dalam keadaan kowe sholat. Kan keren banget. Kowe lek dilaporne nang presiden niki lari-lari sak mangki kula tinggal dalam keadaan sholat. Keren Pak. Nah, sehingga dari ayat ini Imam Malik mendahulukan salat wusta, salat yang paling utama itu adalah salat subuh. Lek teng salat Al-Baqarah Pak, bukan bahwa jalan Quran. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Kene aplikasi Quran kae. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah, hendaknya kalian semua menjaga atas semua sholat dan sholat yang tengah. Sholat ini kayak limo, tengah endi. Dimulai teko duhur, ya berarti duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena dimulai ini teko endi. Para ulama khilaf, sholat tengah yang paling utama itu apa? Menurut satu pendapat, sholat tengah itu maksudnya adalah sholat subuh. Sholat subuh ya. Ada yang berpendapat sholat yang tengah itu adalah sholat asar. Mulakno sampai dibuat sumpah wal asri. Ada satu pendapat yang mengatakan wal asri itu maknanya bukan demi waktu, tapi demi sholat asar. Ada pendapat mengatakan seperti itu. Jadi ini keistimewaan yang ada di dalam sholat subuh. Wah, lek bahas keistimewaan sholat subuh niku kuwatah sangat. Saya ringkaskan mawon beberapa dawuh yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi nanti membahas perihal lain. Teng mriki beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh. Kenapa kok di dalam bahasa Al-Qur'annya itu kok Qur'an al-Fajri? Kenapa kok bukan sholat al-Fajri? Kita yang pertama perlu tahu maknanya al-Fajri dulu. Al-Fajri itu maknanya apa sih? Al-Fajri itu maknanya napa bahasanya infijar. Infijar itu bisa diartikan nyumber, bisa diartikan berantakan bahasanya. Mulanya salat fajar, salat subuh kenapa kok diartikan dengan salatul fajri? Daunya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, li annal fajra yusamma fajran lin fijari dzulmatil lail an nuris shabah. Karena sing jenenge fajar, subuh dinamakan dengan fajar karena gelapnya malam itu menjadi bubar dengan cahaya pagi. Napa gelapnya malam itu menjadi bubar dengan cahaya pagi. Mulane jenenge iku fajar. Itu makna dari fajar. Kemudian teng mriki dikatakan nyapo kok di dalam bahasanya itu Allah Ta'ala menggunakan bahasa Quran al-Fajr. Quran al-Fajr, Quran bukan sholatal
Fajr. Tapi Quran al-fajr. Quran itu bisa kalian artikan sebagai makna Quran, juga bisa kalian artikan sebagai membaca, juga bisa membaca Al-Quran. Dari situ para ulama niku menyimpulkan bahwa nang jerone salat subuh krana nang Al-Qur'an dingendikaken Quran al-fajr. Qur'ane salat subuh, maka didawakan kalian para ulama annal fuqaha, para ulama ahli fikih mengatakan bahwa al-qiraah fi hadis shalah atwalu minal qiraah fi sairis shalawat. Artinya napa? Tatwil al-qiraah fi hadis shalah matlubun. Li'anna tahsis bidzikri yadul ala kauni akmal fi. Disunnahno nang jerone salat subuh iku maca Quran sing rada dawa. Sing rada suwe. Al-Baqarah. Kejadian beneran. Beliau Sayyidina Imam Abu Bakar, beliau niku diceritakan dulu niku salat subuh maca surat Al-Baqarah. Lek kowe tak wacane surat Al-Baqarah geblak, Pak. Niku diprotes wong akeh tenanan. Diprotes wong akeh tenanan. Diwacane surat Al-Baqarah sampai hampir tolo. Gara-gara maca Al-Baqarah tenanan. Tapi kalau prinsip saya, aku tak wacane alam nasroh hae Pak, aku di bocah-bocah lek tak wacane dodo malah ngantuk, turu. Salate ora dadi gara-gara turu, aku malah wedi ngono. Padahal aslinya salat subuh itu merupakan salat yang disunnahkan untuk memperlama, memperpanjang terhadap bacaan Al-Quran daripada salat maghrib, salat isya, dan salat. Alasannya apa? Disebutkan dalam Al-Quran secara jelas. Inna Quran al-fajri kana masyhur. Quran al-fajr dijelaskan secara utuh. Yang kedua, karena yang namanya salat duhur, salat subuh, itu salat yang istimewa dari segi para malaikat malam dan juga para malaikat siang itu hadir di situ. Lalu dengar fa idza faraha al-imamu min sholatihi. Lek imam iku wis salam assalamualaikum, baru para malaikat malam itu napa? Pergi atau bahasanya terbang untuk yas'adu, naik dengan tujuan untuk melaporkan terhadap Allah Ta'ala. Bon, niki ngoten. Lah, ini ada makna lain yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena masyhuda itu ada makna yang lain. Masyhudan niki ihtimalun akhar. Ada makna yang tersendiri dalam makna ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dalam makna masyhuda. Krana napa? Teng mriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ala hadza takdir fal insanu lamma qama min manami fa ka'annahu intaqala minal mauti ilal hayah wa minal adami ilal wujud summa innahu ma'adzalika yushahidu fi asna'i salatihi inqilaba kulliyati hadzal alam minadul mati ilad dawi wa minal mauti ilal hayati wa minas sukuni ilal harakati wa minal adami ilal wujudi wa dil halatun ajibatun tasyhadul uqul wal arwah bi annahu la yaqiru ala hadza taqlib wa tahwil wa tabdil ilal khaliq al mudabbir bil hikmah al balighah wal quwwatil ghairil mutanahiyah. Intine nang kene dingendika wong keistimewaane wong nglakoni salat subuh niku dia bisa menyaksikan perubahan alam sing asale peteng dadi padang, sing asale iku dunia itu penuh dengan ketenangan di waktu malam, dia bisa menyaksikan kemudian alam ini mulai banyak pergerakan. Dan dengan dia melihat seperti itu, seseorang akan sadar bahwa tidak ada yang bisa menjalankan seperti ini kecuali zat yang memiliki kekuatan yang begitu agungnya. Sehingga kalau orang itu paham seperti itu, akhirnya wa yanfatihu 'alal aqli war ruhi abwabul mukasyafah ar-ruhaniyah al-ilahiyah. Sehingga itu akan mencerdaskan akal. Itu akan menajamkan terhadap ruhnya kita. Menajamkan terhadap ruhaniyahnya kita. Di satu-satunya salat yang bisa menajamkan terhadap benar-benar menajamkan terhadap ruhaniyahnya seorang manusia itu salat subuh. Wes banyak banget. Ada yang mengatakan inna Quran al-fajri kana masyhuda, dihadiri. Itu maksudnya masyhudan itu ai masyhudan bil jamaah. Napa? Masyhudan bil jamaah.
Karena sholat subuh itu merupakan sholat yang dihadiri dengan artian dihadiri secara jamaah. Ada yang mengartikan seperti itu. Karena eden antarhib fi an tuadda hadhihi sholatu bil jamaah wa yakunu al makna masyhudan bil jamaah al kasira. Jadi satu-satunya salat yang harus benar-benar kamu usahakan untuk kamu laksanakan secara berjamaah kui salat subuh. Karena masyhudan itu maksudnya dihadiri dengan salat secara jamaah. Wah, ini diterang lengkap muakeh, Pak. Yang intinya adalah Masya Allah, keistimewaan seseorang itu melaksanakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, melaksanakan jamaah di dalam sholat subuh. Yang mriki dingendikaaken ngeten, yang mriki dingendikaaken. Kenapa kok bisa disunnahkan secara sangat untuk melaksanakan sholat subuh itu berjamaah? Anna bayyana anna taksira hadis shalah taswiyatal qalbi wa fi tanwiri aksara min taksiri sairi sholawat. Sudah diterangkan oleh beliau bahwa sing jenenge sholat subuh itu memiliki efek yang hebat sekali kepada seorang manusia di dalam membersihkan hatinya, di dalam menerangkan jiwanya. Sholat subuh. Sehingga kalau seperti itu, sholat subuh itu punya keistimewaan untuk membersihkan hati dan menerangkan jiwa. Maka faida hadara jam'un minal muslimina fil masjid li'ada'i hadhil ibadah istanara qalbu kulli wahidin minhum. Maka kalau sampai ini dilaksanakan secara berjamaah, maka hati tiap-tiap seorang daripada para muslimin itu menjadi bersinar. Summa bisa babi dalikal ijtima' ka'annahu yan'akisu nuru ma'rifatillahi wa nuru ta'ati fi dalikal waqti min qalbi kulli wahidin ila qalbil akhir fatasiru arwahum kal maraya al musyriqa al mutaqabilah idza waqat 'alaiha anwaru syamsi fa innahu yan'akisu an-nuru min kulli wahidatin min tilkal maraya ila bayang nih Pak, kalau kamu bisa melihat yang namanya apa bintang-bintang di langit. Kayak ndelok bintang-bintang di langit itu kan mencorong ya, satu dengan yang lainnya berlomba-lomba menyinari. Bintang-bintang kecil itu. Maka di dalam sholat subuh maka didakwakan itu maka seluruh Bani Adam, seluruh para muslimin yang melaksanakan sholat subuh itu bagaikan bintang-bintang di langit itu. Dengan mereka seolah-olah berlomba untuk mengeluarkan cahaya hati dan juga rohnya. Ini terakhir ini dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, wong salat subuh iku gawe ngilangi pikiran dan perilaku buruk. Dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau niki teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dingendikaken niki annal insana lamma nauma tulal laili fasarakal ghafil fi hadhil muddah. Terakhir teng mriki dingendikaken fa fi awwali waqtil qiyami min wong niku lek turu pas wayahe bengi itu diumpamakan seperti halnya orang yang lalai. Wong selali wis turu wis gak eling apa-apa. Kan ngono. Terus marangan wasarat hadil alwah ka alwahin sutirat fihi nukushun fasidah summa husilat wa usilatil kan nukus anha. Ya. Fa fi awwali waqtil qiyami minal manam sarat alwahu aqlihi wa fikruhu wa khayaluhu mutahharatun anin nukush al batilah al fasidah. Tambahan ngomong ngeten cara. Wong niku lek turu setidaknya bisa menetralisir segala penyakit hati, segala keburukan yang ada di dalam dirinya, di dalam hati. Wong lek saelek-elek wong Pak, akhlake atau tapi lek wis turu, semua keburukan yang ada itu menjadi netral maneh.
Ora enek wong tangi turu dadak langsung kepingin gelut ngono ora enek. Ya ora? Ora enek. Sak petarung sak hebat-hebate petarung ora enek wong tangi turu kepingin gelut iku ora enek. Kan ngono to. Dadi mulane dingendikaken wong lek mari turu itu kembali kepada fitrah manusianya. Fitrah bersihnya manusia. Mulane teng mriki dingendikaken ngoten. Sehingga fa fi awwali waqtil qiyami minal manam surat al-wahyu aklihi wa fikrihi wa khayalihi mutahharatun an-nukush al-fasidah al-batilah. Wong lek tangi turu iku kaya wis mari dibersihani dari segala perilaku buruknya. Ya ora. Kaya refresh kowe dadi menungso sing apik tenanan. Terus marang ngoten tengeri dilanjutaken la fa idza tasarra al insanu fi dzalikal waqti ila ibadatillah wa qiraatil kalimat adalah ala tanzihihi wal ikdam alal af'al adalah ala ta'dimillah intaqasha fi lauhi aklihi wa fikrihi wa khayalihi hadin nukus at-tahir. Wong tangi turu iku koyok wis mari dinetralisir segala perilaku buruk. Sehingga kalau wis koyok papan kosong. Marono ketika kok dia itu bangun dandang ngelakoni sing jenenge ibadah, maka seolah-olah papan kosong itu tadi diukir dengan ukiran-ukiran yang indah. Kowe tangi turu Pak ndang-ndang tahajud. Kowe ndang-ndang salat subuh. Seolah-olah diukir dengan ukiran-ukiran yang baik. Taunya denger iki ngoten. La summa inna husula hadin nukush yamna'u min istihkamin nukush al-fasidah. Dengan kamu mengukir dengan ukiran, dengan gambaran yang sangat baik di dalam hati kamu dengan cara kamu ndang salat subuh. Itu sama halnya mencegah daripada ukiran-ukiran yang buruk. Tabiat eleke menungso mang lho. Lek ndang digawa salat mari di-refresh turu maron ndang digawa salat. Akhirnya salat ini bisa menghilangkan daripada napa ukiran-ukiran buruk. Itu kehebatannya pentingnya awak dhewe nglakoni sing jenenge salat subuh ya dari segi itunya. Pon, wis ya. Jadi niku penting. Terakhir, awak dhewe nerangne dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau niku menceritakan betapa pentingnya sing jenenge salat itu dilakukan secara berjamaah. Pentingnya wong niku ngelakoni salat jamaah ya dalile ya maklum salat jamaah niku lebih utama dengan selisih 27 derajat. Guys maklum kabeh ngerti Pak. Kabeh ngerti. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisa ba'in wa ishrina darajah. Ya. Yang namanya salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Lah pentingnya kita di dalam ngelakoni salat jamaah itu seperti yang didhawuhkan Syekh Mutawalli Asy'arawi, Syekh Romdan Al-Buiti. Pertama, di dalam salat jamaah itu Allah Ta'ala itu mengajarkan kepada para muslimin yang namanya sebuah persatuan. Napa? Mengajarkan yang namanya sebuah persatuan. Allah Ta'ala ajarkan yang namanya persatuan mulai dari tingkat napa? Perkampungan, marang wonten lebih besar lagi sampai rodok bahasane al-hayy, kemudian perkampungan, dan bahkan Allah Ta'ala juga mengajarkan persatuan melalui secara internasional. Rupanya ya napa persatuan secara lingkup kecil yaitu dengan cara berjamaah. Berjamaah itu di setiap tempat itu harus berjamaah. Ya. Di setiap tempat itu harus berjamaah. Yang nomor 2, di setiap kampung itu didirikan yang namanya sholat Jum'ah. Loro Pak lek jamaah itu di tiap-tiap tempat. Tapi lek Jumatan itu harus di tiap kampung. Lebih besar lagi. Dan Allah Ta'ala juga mengajarkan yang namanya persatuan yang sifatnya internasional. Rupanya lewat haji. Lihat toh,
Wong haji ketemu wong sak dunya, Pak. Internasional. Dan satu sisi yang lain adalah ketika Allah Ta'ala sudah mengajarkan yang namanya sebuah persatuan mulai dari tingkat perkampungan hingga tingkat internasional, Allah Ta'ala mengajarkan bagaimana caranya kalau kamu sudah kumpul sesama manusia, kamu harus menjadi pribadi atau seorang manusia biasa. Kowe lek kepengin ngerti jabatan itu dicoplok. Wong ra duwe jabatan, masih presiden iku pas wae salat. Pas wae salat jamaah. Belum enak. Presiden pas wae salat jamaah sih tetap saya ini presiden kayak. Ketika sudah hadir yang namanya waktu salat berjamaah, presiden juga melepas yang namanya jabatan. Ya kabeh dadi kaulane Gusti Allah. Pas wae haji juga sama. Wong sak dunya kabeh dadi kaulane Gusti Allah. Ora enak bedane. Bahkan diceritakan dulu Presiden Soekarno kalau nggak salah ya. Ya Soekarno itu beliau diceritakan salah satu presiden yang diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Sebelum masuk ke dalam Ka'bah sing jenenge bintang-bintang ya, Pak. Kabeh dicoploki karo presiden. Jarene beliau, dawuhnya beliau. Dereng nih. Karena ini merupakan tempat di mana semuanya adalah hambanya. Ora pantes aku nggawa titel-titel ngene iki ora pantes. Ana beliau dawuhnya sinten niki jenenge Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh fa fi sholatil jama'ati yastawi kullul khalqi haitsu yakhla'una wijahatahum wa yakhla'una aqdarahum ala abwabil masjid kama yakhla'una ahdiyatahum. Ngeri tinggal akan di dalam sholat berjamaah semua manusia, semua para muslimin terlihat sama. Semua kalau sudah sholat jamaah sudah melepas terhadap jabatan yang dimiliki. Seperti halnya mereka melepaskan terhadap sepatu dan sandal mereka. Ya toh, farrais bijani bil mar'us wal wazir bijani bil khafir. Presiden nang pinggiri rakyate, ya, wali kota, semuanya berada di sampingnya rakyat biasa. Kabeh padha Pak Les. Jenenge salat jamaah kabeh padha. Pun niku ngoten dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Nah, ini yang paling penting terakhir dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Idzan al insani al mu'mini ayyajtahida wa yu'mila tafkirahu fi ijari syai'in yadbitu bihi waqtahu. Iki lho teng mriki ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebaiknya bagi seorang manusia yang mukmin dia bersungguh-sungguh dan benar-benar mengamalkan terhadap menjalankan mengfungsikan terhadap pikirannya untuk membuat sesuatu yang bisa digunakan untuk membatasi waktunya secara baik. Jeneng manungsa iku kudu duwe napa bahasan? Memprogram waktu secara baik. Dan kalau kamu tahu sebaik-baiknya alat untuk memprogram waktu kamu adalah sholat. Jadi bahasanya sholat itu bukan hanya sholat di awal waktu. Bukan sholat tepat waktu, bukan sholatlah tepat waktu, tapi sholatlah agar tepat waktu. Jadi bukan hanya sekedar sholatlah tepat waktu, tapi sholatlah agar tepat waktu. Kowe lek sholat tepat waktu, Pak, bisa dipastikan kamu juga bisa mengatur waktumu secara tepat. Niku ngoten. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqam mahmuda ila huna wallahu shawab.